Shalom, perkenalkan nama saya Gabriel Alsunaryono, kelas 12 IPA 6, kelas 7. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan ibadah mengenai jam praktek kelas 12. Sebelum memulai ibadah, marilah kita melakukan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pertemuan kali ini Engkau telah memberkati kami. Berkatilah ibadah pada kali ini dari awal hingga akhir. Dan berkatilah bagi yang mendengarkan dan melakukan ibadah kali ini agar dapat diberkati. Sekian dari doa kami yang kurang sempurna ini. Terima kasih, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya marilah kita melakukan puji-pujian dengan berjudul Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selanjutnya saya akan memberikan renungan mengenai berserah kepada Tuhan. Yesus Kristus tentu telah mengajarkan setiap kita untuk berdoa, seperti yang ada di dalam ayat Matius 6 ayat 9 hingga 10 yang berbunyi, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Apapun yang kita doakan, marilah kita belajar berserah kepada Tuhan. Karena itu pasti yang terbaik untuk kita. Tuhan itu lebih tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan, karena yang sudah menentukan hidup kita dari awal hingga akhir. Berbeda dengan manusia yang hanya bisa melihat sesuatu yang tampak dengan matanya saja. Masalahnya adalah banyak orang itu yang mengatakan bahwa mereka telah berserah kepada Tuhan, tetapi ketika suatu hal terjadi dan ternyata tidak sesuai dengan harapan dan kehendak mereka, orang-orang ini malah bimbang atau ragu untuk memilih yang mana yang akan diprioritaskan. Mau mengikuti suara Tuhan atau kehendaknya sendiri.
pada akhirnya ketika kehendak Tuhan itu gak sama dengan kehendak kita sendiri, maka manusia memaksakan agar kehendak Tuhan itu harus sama dengan kehendak kita. Itu merupakan hal yang salah. Dalam setiap kehidupan, setiap kita pasti diberi pilihan menyerah atau berserah. Kelihatannya dua kata ini memiliki makna yang sama, tetapi kenyataannya jauh berbeda. Berserah itu tindakan iman yang mempersilahkan Tuhan untuk turut campur dalam kehidupan kita. Sedangkan menyerah adalah ungkapan yang menggambarkan keputusasaan, ketidakberdayaan kita, namun bukan karena iman. Jadi, berserah itu adalah tindakan dengan iman, dan menyerah adalah tindakan bukan iman. Seringkali kita datang kepada Tuhan ketika kita tidak berdaya, tetapi ketika kita juga masih berdaya, kita juga masih menuntut kepada Tuhan. Misalnya, Tuhan sudah membuat keputusan A buat kita, tetapi karena kita rasa keputusan ini terlalu susah atau sakit, kita langsung bernegosiasi kepada Tuhan untuk memilih keputusan sendiri. Kita tidak boleh begitu, karena kita harus percaya dan yakin kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang baik kepada kita. Apapun pilihan Tuhan untuk kita, Ia tahu yang terbaik untuk kita, untuk setiap anak-anaknya. Jadi jika saat ini Tuhan mungkin sedang menempatkan kita di posisi yang sulit atau tidak enak, marilah kita belajar untuk berani mempercayakan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di saat kita berserah kepada Tuhan, hidup kita gak akan mulus seperti jalan tol atau jalan raya. Pasti akan ada tantangan dan hambatan yang harus kita lalui. Ada dua hal yang membuat kita tetap berserah kepada Tuhan meskipun terhadap hambatan dan tantangan di hadapan kita. Dua hal tersebut yaitu percaya dan taat. Pertama, percaya. Berbicara tentang percaya itu tidak sekedar ucapan saja. Karena pasti banyak orang kalau diberi pertanyaan siapa yang percaya kepada Tuhan, pasti semua yang angkat tangan dan ngomong percaya. Percaya adalah bagaimana kita benar-benar mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, kita harus bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu pasti tidak akan mencelakakan hidup kita. Yang ada, Ia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada beberapa cara agar kita bisa mempercayai Tuhan, yaitu 1. Dimulai dari mengenalnya. Mengenal ini dimulai dengan memiliki hubungan yang dekat terlebih dahulu dengan Tuhan. Karena jika kita tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan, ya kita pasti tidak akan pernah mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Orang yang mengenal Tuhan sesungguh-sungguh pasti akan memiliki banyak pengalaman yang ajaib dengan Tuhan. Yang kedua, dimulai dari mengakui bahwa sesungguhnya kita tidak tahu apa-apa. Dalam Amsal 3 ayat 6 yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengajaranmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ada di suatu saat mungkin kita diharuskan untuk memilih suatu keputusan dalam hidup kita. Pada saat inilah kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sesungguhnya manusia atau setiap kita itu tidak memiliki jawaban atas semua pertanyaan dalam hidupnya. Manusia ini cenderung menganggap dia adalah makhluk yang paling sempurna, sehingga jika disuruh memilih keputusan, dia terlalu mengandalkan pengertian dan kemampuannya sendiri. Mereka jarang mengikut sertakan Tuhan dalam keputusannya yang dia pilih. Akibatnya, ketika suatu hal buruk terjadi, mereka malah menyalahkan Tuhan, padahal itu adalah keputusan yang dia pilih sendiri. Kita sebagai manusia juga tidak akan tahu hari besok mau seperti apa. Maka dari itu akuilah bahwa kita ini sebenarnya gak tahu apa-apa. Lalu setelah percaya,
ada taat. Dasar dari ketaatan itu bermacam-macam. Yang pertama, orang mau taat itu karena takut. Contohnya, orang mau pakai helm itu karena takut dimarahi atau ditegur sama gembala komselnya. Kedua, karena ingin mengharapkan sesuatu. Jadi orang ini memiliki pola pikir kalau ia taat maka ia akan mendapatkan hadiah atau sesuatu. Nah, kedua hal ini adalah dasar dari ketaatan yang salah. Karena pada dasarnya ketaatan yang benar adalah kasih. Banyak orang yang saat ini menghindari ketaatan karena ketaatan itu berbicara tentang harga yang harus dibayar dan menundukkan diri. Maka dari itu orang banyak menghindarinya. Kebanyakan manusia ingin hidup sesuka hati, gak mau diatur dan menuruti hawa nafsunya sendiri. Tadi kan dikatakan dasar ketaatan adalah kasih. Kalau kita sayang atau cinta kepada Tuhan, kita harusnya mentaati perintah Tuhan. Terkadang kita pasti pernah mendapatkan perintah Tuhan yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Contohnya, kita mau menabung, disuruh Tuhan menabur. Lalu di saat kita disakiti, Tuhan malah menyuruh kita untuk mengampuni. Jika dilihat hal itu merupakan hal yang tidak masuk akal dan sangat menyakitkan bagi kita. Tetapi kalau kita ingat lagi betapa baiknya dan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, maka kita akan dengan sukarela mentaatinya. Jadi saat ini marilah kita mentaati perintah Tuhan karena kita mengasihinya, bukan karena kita takut atau karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan atau dari orang-orang di sekitar kita. Mustahil bagi kita untuk mentaati Allah tanpa mengasihinya, dan sebaliknya mustahil bagi kita untuk tidak mentaatinya kalau kita mengasihi Allah. Dan kesimpulannya adalah kedepannya kita tidak akan pernah tahu tentang apa yang akan muncul. Tetapi percayalah, kalau kita berserah kepada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, maka kita akan kuat menghadapinya. Sekian ibadah yang singkat dari saya. Maaf jika atas kekurangan dan atas kesalahan dari kata-kata. Terima kasih.